Halo semuanya, saya Nazma Habibah. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pasar. Nah, yang pertama ini yaitu pasar berdasarkan cara berinteraksinya. Nah, yang pertama yaitu kalau kalian mau bisa ditawar atau memegang langsung barangnya, itu bisa kali di pasar tradisional ini ya. Nah, yang kedua yaitu kalau kalian mau nyaman, dingin, harganya pas, kita bisa ke pasar modern ini ya. Nah, yang ketiga apalagi ya? Kalau kalian mau simple sambil rebahan aja, kalian bisa ke pasar online ya. Itulah solusinya. Selanjutnya, yaitu yang kedua, pasar berdasarkan wujud. Di sini ada dua macam. Yang pertama itu pasar konstruk, yaitu pasar yang ada wujudnya, ada tokonya, kita bisa ketemu penjualnya, yaitu pasar nyata. Yang kedua yaitu pasar abstrak, yang ajaib dan tidak nyata. Kita juga tidak tahu penjualnya di mana, barangnya di mana, tapi transaksinya sah. Nah, itu contohnya seperti e-commerce. Nah, yang ketiga ini yaitu berdasarkan waktu terjadinya. Pernah gak sih kalian sudah semangat mau ke pasar kaget, ternyata pasarnya tutup karena bukan harinya. Itu ada pasar minggu, cuman ada hari yang tertentu. Kalau pasar harian, yaitu setiap hari adanya. Atau pasar temprong, yang ada cuman kalau ada acara tertentu saja. Kalau misalnya belajar sekolah, terus udah gitu pasar bulanan juga sama. Kayak ada acara-acara yang meriah gitu. Nah, yang terakhir yaitu pasar tahunan. Pasar tahunan ini kayak seperti bulan Ramadan atau kayak yang ada di Jakarta itu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu berdasarkan luas jangkauan. Pernah gak sih kalian mau beli oleh-oleh tapi di tempat kalian itu gak ada? Nah, itu karena ada perubahan luas jangkauan. Ada yaitu pasar lokal, cuman ada di daerah kalian saja. Nah, yang kedua itu ada pasar nasional, itu se-Indonesia aja. Nah, yang ketiga, pasar internasional yang jangkauannya seluruh dunia. Kalau kalian mau cari barang apapun di situ, pasti ada. Meskipun itu di luar negeri. Nah, selanjutnya itu yang keempat, pasar berdasarkan motif pembeli. Ada pasar konsumsi, yang dimana orang-orang beli untuk diri sendiri. Nah, yang kedua yaitu ada pasar produser atau pasar industri, kayak yang ada di industri-industri lainnya. Yang ketiga yaitu pasar penjualan kembali, reseller contohnya, yaitu kayak kita untuk menenjang tinggi bisnis, semangat bisnis itu bisa banget buat ke pasar reseller karena itu lebih murah dan gampang untuk dicarinya. Nah, yang ketiga yaitu pasar pemerintahan. Pasar pemerintahan ini yang sepertinya seperti kayak SPBU. Nah, selanjutnya yang keempat, pasar berdasarkan motivasi pembeli. Ada pasar konsumsi. Konsumsi ini buat diri kita sendiri. Yang kedua yaitu pasar produser atau pasar industri, seperti barang-barang yang banyak dan industri-industri lainnya. Yang ketiga yaitu pasar kembali dijual, yaitu reseller, seperti e-commerce contohnya. Nih, kayak kita peluang bisnisnya tinggi, itu cocok banget untuk pasar reseller. Yang keempat ini yaitu pasar berdasarkan motivasi pembeli. Yang pertama, pasar konsumsi. Pasar konsumsi ini untuk dirinya sendiri. Nah, yang kedua yaitu pasar produser atau pasar industri untuk kita mengindustrikan lagi untuk ke industri lainnya. Nah, yang ketiga yaitu pasar kembali dijual atau kita misalnya kita beli terus dijual lagi, yaitu kayak e-commerce. Yang ketiga yaitu pasar pemerintahan seperti PLN. Nah, yang keempat pasar internasional yang di mana barangnya di situ semua. Jadi kesimpulannya, pasar itu berkembang terus loh. Dari kita harus becek-becekan, sekarang ada HP. Tinggal kita pilih aja mana yang aman atau efisien yang kita butuhkan.
Nah, kalau kalian sendiri mau yang menawar-nawar atau pengen jalan-jalan, itu bisa banget ke pasar tradisional atau modern. Kalau misalnya kalian pengen rebahan sambil buka HP aja, itu bisa aja di online. Nah, sekian dari saya. Tunggu part 3-nya lagi ya. Dadah! Sekian dari saya. Kita ada part 3-nya loh. Dadah!